Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, perkenalkan saya Melvi dari Data Academy. Hari ini saya eh, mau ajak teman-teman untuk kita sharing session dengan judul menggunakan SQL untuk mengelola dan menganalisis basis data. Untuk hari ini kita bareng-bareng ya belajarnya itu sama Pak Yunan sebagai eh, trainer juga di Data Academy yang hari ini ditugaskan untuk memberikan ilmu baru untuk teman-teman untuk bisa menambah wawasannya teman-teman. Oke, eh untuk kali ini saya nggak sendiri. Kebetulan saya ditemenin selain sama Pak Yunan sebagai trainer, ada Mbak Leonita di sebelah, kalau di laptop saya ya, di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Ada Mbak Leonita. Nah, Mbak Leo di sini juga nemenin saya dan Pak Yunan. Sekiranya nanti misalnya teman-teman belum selesai, saya ada di kelas lain, jadi nanti akan di-replace sama Kak Leo gitu. Supaya lebih intimate panggilnya Kak Leo aja. Kalau sama Pak Yunan boleh panggil Pak Yunan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kayaknya apapun dimulai baiknya dengan berdoa ya, agar kita selalu dalam keberkahan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang pasti mudah-mudahan materi yang di-share dapat berguna dan bermanfaat buat kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Untuk dokumentasi boleh kita foto dulu? Boleh dinyalakan kameranya sebentar teman-teman? Ada Kak Irawan Raharja, Kak Dela Sitorus, Kak Febri, Kak Daniel, Kak Andika Indra Kirana, Kak Ceris, ada Kak Febri Hamdani, ada teman-teman yang baru masuk, kita tungguin sebentar. Kak Andika boleh open kameranya sebentar, Kak Febri kita foto dulu, nanti setelah foto boleh dimatikan kembali kameranya. Kak Ilham, teman-teman yang lain boleh diajak. Kak Bagas, Kak Fahri. Oh, udah ada nih. Bagus. Bukan Bagas ya, bagus. Kak Hesrida boleh open kameranya sebentar. Kak Febri yang baru join, boleh silahkan dibuka kameranya sebentar. Itu ada share background dari Kak Leo. Boleh saya download dulu ya Kak Leo. Background TSDN 2024. Buat teman-teman yang belum pakai background, boleh di download background yang di-share sama Kak Leo. Nah, karena backgroundnya putih, jadi muka kita seperti lebih shining, glowing, shimmering, splendid. Pak Yunan boleh dibantu ikutan kayak kita nih.
Backgroundnya kayak gini. Filenya di mana ya? Di Filenya chat Pak, Kak Leo baru share eh udah backgroundnya. masih baru belum ya? Saya. Di ini Pak, meeting chat di Zoom. Open chat di Oh, Zoom Pak. open. Di-download dulu. Kak Ceris yang lagi liburan di pantai, boleh diganti dulu biar kita nggak fokus sama nyiur yang melambai di belakang Kak Ceris. Ada Kak Winson yang baru join, boleh open kameranya sebentar Kak Winson. Oke, layar udah penuh nih. Jadi kita udah bisa foto. Oh iya, tungguin Kak Ceris mau ganti background dulu. Oke, ya, boleh saya ambil fotonya sekarang. Semuanya boleh tersenyum menghadap ke kamera. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, saya taruh di chat lagi ya untuk fotonya. Siapa tadi mau update gitu kan. Oke, kita doa sudah, foto juga sudah. Kalau gitu, sudah recording juga. Jadi Pak Yunan boleh silakan melanjutkan materinya. Silakan Pak Yunan. Oke, baik, terima kasih Bu Melki. Selamat sore semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya senang ketemu semua. Jadi pada sesi ini kita akan bahas ya bagaimana kita mengelola database tentunya dengan sekian. Oke, langsung aja ya. Saya perkenalkan nama saya Dedi Jaya atau bisa dikenal yang tadi saya sebagai trainer di data academy ini. Oke, mungkin saya juga bisa share data source-nya aja ya. Mungkin kalau misalnya kalian ada SHMPP, bisa ikut juga kita kerjakan juga gitu ya perintah-perintahnya. Nanti saya kirim ke ini ya, chat Zoom. Ini sudah install SHMPP semua belum? Siapa yang belum install? Nggak apa-apa ya, nggak kewajiban karena ini cuma overview aja. Kalau tidak ada bagus, kalau ada ya nggak ada waktu juga buat install. Jadi silakan perhatikan aja. Baik, itu filenya udah saya kirim ya. Silakan diekspor ya ke database-nya masing-masing. Oke, satu lagi deh ya bonus. Oke, jadi proses ya saya sendiri. Suara saya jelas sempat tidak di situ. Agak Didengar putus-putus dikit sih Pak. putus-putus ya. Sedikit, tapi masih terdengar. Cuma ada masanya tiba-tiba hilang Bilang gitu gitu. ya. Hah. Boleh dimatikan Pak kameranya kalau misalnya untuk menjaga stabilitas koneksi internetnya. Oke, baik-baik. Nah, semoga bisa tetap benar ya kondisinya seperti ini. Baik, kita mulai. Jadi di sini kita akan bahas langsung aja ke to the point aja ya sebenarnya. Sebelumnya tuh kalau kita ngomong database itu panjang sebenarnya ya. Tapi ini karena review ya, jadi sekedar informasi buat kalian semua ya sebenarnya database itu apa sih, kemudian gimana cara implementasinya dan juga eh,
gimana nanti kita menggunakannya. Oke. Nah, ini secara definisi sebenarnya ya ini kan saya belum masuk MySQL aja ya, karena banyak database yang populer di MySQL. Jadi sangat worth it kalau kalian semua teman-teman semua memahami atau bisa menggunakan MySQL ini. Jadi kalau nanti yang mungkin yang sudah bekerja ini sudah tahu ya, kalau untuk yang bekerja itu sudah mulai eksplor ya database, karena kalau di IT itu biasanya pasti akan berhubungan dengan database, pengelolaan data gitu. Baik, secara definisi ya SQL itu open source ya, bisa digunakan untuk manage database. Jenis database banyak ya, contohnya ada Postgre, SQL Server, Oracle, ya, dan lain sebagainya. Belum yang NoSQL seperti MongoDB juga jenis database yang walaupun strukturnya beda banget dengan yang relasional ya. Nah, untuk toolsnya yang digunakan kalau MySQL biasanya bisa Workbench ya, memang bawaannya MySQL gitu ya. Atau kalau kalian pakai AMPP itu bisa pakai PFM-admin, ada HDSQL, SQL Pro dan lain sebagainya, banyak ya. Bebas mau pakai yang mana, penting kita bisa manage gitu. Oke. Ini kenapa MySQL ya? Jadi memang MySQL ini memang open source ya, walaupun sekarang udah dibeli Oracle, tapi success story-nya banyak banget nih dari perusahaan-perusahaan besar di dunia, banyak yang menggunakan MySQL gitu. Ya kayak Facebook tahu sendiri datanya seperti apa. Facebook itu ya, besar sekali ya, besar sekali, tapi mereka sukses implementasi Facebook untuk data mereka, implementasi MySQL database di data mereka. YouTube kan sama ya, berapa yang view setiap hari atau banyak banget membernya, Airbnb dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang MySQL database yang powerful banget ya, jadi kayak jadi wajib lah buat kita untuk paham gitu, karena murah juga gratisnya itu dibanding Oracle ya. Kalau melihat harganya Oracle tuh hanya perusahaan-perusahaan yang banyak duitnya aja yang bisa beli license. Oke, kemudian ini saya singkat aja untuk teori ya. Di SQL ini gunanya apa? Intinya buat menampung database. Di database itu kita bisa melihat data-data yang kita butuhkan. Ya, itu yang bisa kita lihat. Ini populer kalau bisa di-searching, googling gitu ya, populer database di dunia ya MySQL pastinya masuk ke 5 besar ya. Jadi biasanya tuh nggak jauh dari Oracle, MySQL, SQL Server, Postgre, ya. MongoDB yang mungkin sekarang untuk MySQL. Oke, kemudian kita langsung masuk ke SQL-nya aja ya. Jadi SQL-nya adalah bahasa yang standar ya, yang digunakan untuk database. Jadi kalau kalian mau pakai database-nya misalnya SQL, Oracle, Postgre dan sebagainya, itu bahasanya sama, tulisannya sama. SQL. Kenapa dibuat standar ya? Biar enak operasikannya. Gitu. Nah, memang udah standar. Jadi kalau kita udah tahu SQL, harusnya database lain nggak ada masalah. Ya, dan memang ada perbedaan sedikit, tapi nggak banyak ya. Nah, kita sama. Oke. Nah, SQL sendiri ini ada ini ya, pembagian SQL. Jadi ada namanya DDL. DDL itu adalah Data Definition Language. Artinya kita berhubungan dengan struktur. Jadi di database itu kan ada yang namanya, kalau kita awalnya ya, kalau kita mau bikin database, itu kita mesti bikin yang namanya DB dulu. DB, database. Dan kalau udah jadi database, baru kita bisa bikin table. Ya. Nah, di table inilah dimasukin datanya. Gitu. Itu simpelnya. Ya, nanti di MySQL itu akan banyak database yang kita buat mungkin nanti ya, atau kita gunakan. Jadi nanti kita bisa akses ya, atau buat table di database tersebut. Ya, itu DDL. Jadi buat table
hapus database, script database, itu semua ada di DDL. Nah, kalau DML ini adalah program membuat kita mengakses data, hubungannya ke data, ke raw data. Jadi kalau istilah CRUD, dilihat di DML ini. Ya, jadi kalau kita mau update data, hapus data, gitu ya. Kemudian seleksi, kalau di sini seleksinya dibedain ya. Jadi update, terus hapus, gitu ya. Itu bisa dinamanya DML, data model language. Kemudian kalau untuk query dan DQR, ya, query lanjut ini biasanya untuk hanya menampilkan select. Ada lagi DCL Control Language, hubungannya ke akses data, ya seperti ini akses data apa aja nih. Ya, jadi kita bisa bikin aksesnya, gitu ya. Oke, jadi semuanya ini bisa digunakan perintah. Kalau kalian tahu perintahnya gitu, bahasa SQL-nya itu udah pakai itu aja langsung, bisa lebih cepat. Sedikit ribet, tapi kalau kalian sudah hafal, ya mestinya sih nggak ada masalah ya, gitu. Nah, kalau pakai tools juga bisa. Ya. Kalau kayak sini contohnya pakai tools ini ya Workbench. Kalau yang udah punya Workbench itu bisa ini ya, dibuka filenya. Caranya gini, open SQL script ya. Atau open SQL script boleh. Kalau orang langsung jalan, tapi dia nanya mana filenya. Nah, udah langsung tembak aja ini skema SQL, klik itu nanti langsung jalan gitu dan langsung masuk ke sini. Gitu. Tapi di refresh ya, di refresh yang ini. Kenapa? Nanti akan dia masuk. Kayak di HR itu ada table ya, country, kolomnya apa aja, table-tablenya. Ya, tidak katanya. Nah, kalau saya di sini pakai Workbench. Jadi silakan bisa diinstal ya download. Kalau mau download SMPP-nya itu bisa dari sini. Dan di search aja SMPP download. Saya juga baru update sih sebenarnya. Kita SMPP. Ya. Nah, itu untuk Workbench. Oh ya, untuk koneksinya di sini Workbench kita harus buat koneksi dulu gitu ya di sini. Add aja SQL di sini ada kecil GR nanti nama koneksinya ini bebas ya. Dia di lokasi di mana, terus portnya berapa, biasanya 3305 untuk SQL. Kemudian ini skemanya ini kosong juga. Nah, yang penting ini nih passwordnya. Standarnya sih usernya root, passwordnya ya biasanya pas install ditanyain. Ya, oke, udah terus di oke nanti dia masuk ke sini. Gitu ya. Nah, tapi ini saya pakai port yang 7307. Kenapa? Karena saya ada dua database SQL-nya, yang pakai SMPP sama yang natif. Nah, SQL natif itu bisa download di Oracle ya. Ada. Jadi dia nggak pakai SMPP, langsung connect. Saya pakai portnya 3307 biar nggak konflik. Yang kalau sama portnya nanti konflik ya. Ya, ini sekilas mengenai instalasinya ya. Oke. Nah, ini kalau database ya, database itu ada dua jenis ya. Yang perlu kita tahu, ada namanya relational database. Artinya kalau relational itu data-datanya itu bentuknya relasi, jadi ada banyak table. Kalau kita mau akses table tersebut harus kita relasikan, gitu. Kita gabung. Contohnya gini, misalnya di sini ya. Nah, di sini. Mungkin saya buka. Ini ada tabel HR ya. Di HR ini kan ada departemen. Oke. Kalau saya lihat ini ya, mau langsung bisa dari sini. Ya kalau pakai tools enak. Kita nggak usah pakai PTSQL, langsung keluar. Gitu. Nah, ini kan departemen ini. Oke. Terus ada employee. Kalau saya buka, klik ini. Oke.
Nah, ini keluar di bawahnya kan. Nah, di employee ini tuh biasanya ada yang namanya department ID, harusnya nih ada department ID kan sebelah kanan. Nah, department ID ini connect ke table departemen. Itu yang dibilang yang namanya relationship itu. Jadi ada namanya table departemen. Sini ada kode ya, kode. Terus di sini ada table lagi customer. Nah, customer ini nanti ada kode departemen juga di sini, ya, kode departemen. Nah, nanti dia connect ke sini, connectin. Jadi kalau kita mau munculin nama departemen sama nama customernya, harus kita gabungin jadi satu dulu, baru bisa muncul. Ya, karena di customer itu nggak ada nama departemen. Ya, di sini nggak ada nama departemen. Adanya di departemen. Itu database ya. Database-nya jenisnya yang namanya OLTP. Istilahnya gitu. OLTP. Online Transaction Processing. Nah, ada lagi jenis database yang namanya OLAP. Nah, dengar ya, OLAP ini adalah database yang khusus untuk analisa online analytical processing. Ya, jadi di situ dia memang desainnya beda ya. Kalau OLTP ini dinormalkan gitu ya, normalkan artinya kepisah jadi tabel-tabel kecil gitu ya. Tapi kalau OLAP ini justru jadi di dia normalisasi namanya, dibalikin jadi satu lagi. Jadi OLTP itu dari data yang satu jadi pecah-pecah, tapi OLAP tuh justru jadi satu lagi. Ya. Kenapa? Karena biar lebih cepat aksesnya. Jadi di OLAP ini datanya satu table itu bisa banyak banget recordnya dan semuanya ada di situ. Gitu. Nah, kami prosesnya beda ya. Nah, ini OLAP kalau mau belajar bisa juga ya di data warehouse. Kalau di kita di training itu ada namanya data engineering gitu ya. Jadi belajar data engineering. Jadi gimana caranya kita membuat data jenis OLAP ini. Intinya sih gitu. Kayak yang kita pelajaran sekarang ini OLTP, transaksional. Gitu. Oke. Terus oke, lanjut ya. Jadi itu beritanya. Nah, ini konsep relasional, kemudian di sini ada DDL ya. DDL tadi kan untuk struktur kan. Jadi ada create, sini create, database, alter, drop, truncat. Nah, banyak beritanya. Create ini buat database, alter ini kalau kita mau nambah kolom gitu. Ya. Nah, itu bisa. Oke. Oke, kita langsung ini aja ya, lihat perintahnya aja langsung di sini. Kalau di QL tadi kan untuk select gitu ya, DCL, kita query aja itu biasanya select. Oke, DCL buat grade. Grade artinya kita bikin akses. Contohnya si Abdul nih, Abdul dikasih akses select, insert, update, delete untuk table customers. Ini perintahnya kalau pakai SQL. Ya. Oke. Nah, untuk masuk ke database, untuk connect ke database yang sebenarnya ada beberapa cara juga. Jadi kalian bisa gunakan yang Workbench ini. Kalau Workbench sudah pakai tools ya, dia keluar sebelah kiri. Nah, atau bisa pakai command prompt, ya, command prompt. Jadi kita benar-benar masuk ke command promptnya. Prompt, terus masuk ke di sini kan ya. Saya tuh ada di F. Sini cd mysql. CD SMPP. Bisa pakai SMPP ya. Devin. Dia ada di sini. Misalnya di sini. CD MySQL. Oke. Devin. Ada di sini. Jadi aksesnya bisa dari sini. Ya. Nah, kalau yang sudah biasa akses database, biasanya mereka lebih suka pakai ini, ya, comment gitu, lebih cepat, gitu. Tapi ini bahaya kalau pakai ini sebenarnya, ya.
Apalagi kalau kalian menjalankan perintah delete gitu. Update delete itu bahaya banget di sini. Kenapa nggak ada validasi? Nggak ada apa ya namanya safe mode, mode aman gitu. Jadi kalau kalian delete from apa gitu, ya udah hilang datanya langsung. Wassalam udah gitu. Tinggal berhap backup ya. Kalau ada backupnya ya udah bisa di restore lagi gitu. Ya, kecuali kalau kalian pakai transaction itu kalau dihapus masih bisa muncul lagi gitu ya. Nah, kalau di kelebihannya kalau di Workbench atau di yang lain ya ini ada nama save mode. Jadi kalau kita mau hapus data ya misalnya gini ya, saya mau hapus data ini employees gitu ya. Delete from ya employee. Ini kan hapus semua nih kalau gini ceritanya. Kalau saya jalan nih, tuh, lihat bawahnya ada pusat ini paling bawah ini. Kalau bintang merah berarti error dia. Nah, you are using save mode pesannya kan. Anda menggunakan save mode. Jadi ada mode-mode aman ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan hapus gitu. Nah itu bagusnya pakai MySQL, pakai Workbench ya. Tuh. Jadi kalau mau aman pakai ini, gitu ya. Ini juga enak sih UI-nya gitu ya dibanding pakai ini. Ini agak ribet. Kalau udah hafal perintahnya kan pakai ini. Tapi ya itu hati-hati kalau mau pakai update sama tiket. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke prakteknya ya satu waktu. Misalnya gini, kita coba lihat yang employees ya, employees. Oke. Employees ini tabelnya apa nih? Ya, ada banyak kan. Ya, jadi kalau kita mau misalnya melihat strukturnya ya, struktur dari employees itu kolomnya apa aja, panjangnya berapa, itu kita bisa pakai perintah describe. Describe oh, bicara dulu. Kalian di sini, Superstore. Saya aktifnya di Superstore. Ya, tahu dari mana tebal? Kalau di sini ketahuan tebal, lebih tebal. Bold. Intinya aktifnya di sini. Kenapa dia error? Karena employees ini nggak ada di Superstore, ada di HR. Nah, gimana caranya mengakses ke HR? Harus pakai use. Kalau di komen use dulu di sini pakai use HR. Nah, dijalanin petir satu aja ya. Kalau petir yang ini jalan semua prosesnya. Nah, lihat sebelah kiri itu HR-nya jadi buat kan. Nah, berarti udah aktif nih HR-nya. Kalau pakai Workbench nggak usah pakai perintah ini bisa. Jadi kebanyakan ini sih pakai template wizard gitu ya langsung. Atau klik kanan aja di sini, klik kanan, set as default schema. Udah klik ini langsung sama kayak perintah use HR. Sama kayak gini. Ya, itu banyak ngebantu lah kalau pakai ini ya terus. Nah, kalau sudah gini baru kita cek ya. Misalnya kita mau lihat strukturnya apa aja sih gitu. Describe and kita jalani. Tuh, lihat. Ini isinya nih, kolom-kolomnya. Jadi ada employee ID, ya. Itu dia primary key. Sini lihat. Primary key artinya dia primary. Jadi dia kalau syaratnya primary key itu nggak boleh double, nggak boleh duplikat, ya, dan nggak boleh null. Harus ada isinya. Itu employee ID. Diberikan sebagai primary key. Itu. Terus di situ ada first name. Ya. Lihat ini ada varchar 2025. Nah, ini karakter artinya. Di isinya tuh berupa string. Ya, email juga termasuk varchar. Tanyanya ada nih, ada namanya, ada tipe data tuh ada char, ada lagi varchar. Nah, bedanya apa tuh? Varchar sama char. Kalau char itu dia udah dipatokin gitu, misalnya panjangnya 10 gitu ya, 10. Nah, ada nggak ada data, dia akan tetap kemakan memori 10 digit. Itu kalau char. Kalau varchar 10 misalnya. Kalau datanya masih dia nggak makan memori. Nggak makan memori. Ya, itu bedanya. Ya.
Makanya disarankan memang lebih bagus pakai varchar, kecuali memang data kita tuh harus ada isinya dan panjangnya 10 gitu. Itu bisa pakai kayak misalnya nomor induk mahasiswa itu kan udah pasti segitu kan, dan itu pasti diisi semua 10 digit dan 10 digit gitu ya. Ya, jadi kita bisa pakai cat. Nah, tapi kalau misalnya panjangnya bisa beda-beda, itu pakai varchar. Kayak first name, kan? Oke, nah seperti itu. Oke, nah, ini bisa lihat ya. Oke, nah ini tipe data. Nah, sebelum kita masuk sini, kita coba buat database dulu ya, contoh. Jadi kalau buat database itu kita masuk DDL ya, yang kita sampai DDL. Perintahnya gini, create, ini perintah DDL. Terus nama database-nya apa gitu ya. Create database, terus nama database apa? Misalnya MyDB. Nah, ini perintahnya. Jadi kalau kita jalanin, dari satu, kita refresh, betul ya, MyDB ya. Nah, itu caranya. Ya, kalau kita mau membuat database. Kalau mau hapus pakai drop. Gitu. Misalnya ini kalau mau hapus ya, jadi tinggal dirubah aja drop database gitu. Terus jadi drop. Nah kalau udah jadi database, kita bisa bikin table. Perintahnya gimana? Create, terus juga sama. Tadi kan di atas database ya, kita pakainya table. Misalnya person gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi nah ini enaknya kalau pakai workbench, kita bisa enter gitu kan. Baru di bawah sini. Jadi langsung buatin huruf aja, biar nggak lupa. Baru di tengah-tengah kayak gini komponennya. Gitu ya. Selalu dari titik koma ya. Oh, ya. Nah, beda sama pakai komen from. Kalau komen from ini, ya dia harus ini per baris gitu, satu-satu. Ya itu enaknya kalau pakai persen misalnya gini, kita mau membuat kolomnya. Kalau table kan ada kolom-kolom banyak ya. Misalnya nama kolomnya person ID gitu ya. Tipe datanya apa? INT. Nah, ini kalau ini ya PSQL ya. Misalnya first name. Apa nih? Varchar. Varchar. 100 bisa. Gitu. Last name. Address. Varchar. 200. Dan lain sebagainya. Ini kayak gini. Ini kembali. Oke. Perintah ini akan membuat table. Gitu ya. Nah, coba kita jalanin ya. Jalan di klik sini putar satu. Ya, di bawah ini ada status. Kalau benar berarti centang hijau satu ya. Kita lihat di sini di MyDB. Belum ada tadi yang tebel belum ada ya. Kita refresh aja. Ketika di refresh, ya. Oh ini saya buatnya di HR nih. Buatnya di HR keluarnya nih. Kita lihat ya. Saya person di personnya di HR. Kenapa? Karena belum saya rubah use-nya. Use-nya masih di HR gitu. Nah, kalau mau dia di MyDB, bisa di defaultin dulu, gitu, atau pakai use dulu, atau begini caranya. MyDB. Jadi pakai nama tebelnya disebut dengan apa? Jalan ya. Oh, keluar kan di sini MyDB. Ada persen ya. Nah, gitu. Itu caranya. Oke, jadi itu cara buat datanya ya, cara buat datanya. Nah sekarang kalau kita mau, di datanya udah ada ya, sistemnya udah ada, tapi datanya nggak ada.
gitu. Kalau mau lihat isi datanya, baru masuk ke yang namanya DDR, data manipulation language. Nah, yang ini ya, ini namanya DDR, data definition language. Ini juga sama termasuk DDL. Nah, sudah kita buat nih tempatnya, jadi kontainernya untuk datanya udah kita buat, database-nya sama tabelnya. Sekarang tinggal kita masukin. Nah, cara masukinnya itu pakai perintah yang namanya insert. Insert itu nama tabelnya apa? Ya, seperti MyDB. Ya, misalnya kalau kita udah pakai use nggak perlu ya. Saya use deh. Use ya use MyDB saya jalanin. Oke, nah, sekarang yang aktif yang MyDB ya, warnanya biru kan, namanya warnanya bold gitu, tebal. Nah, kayak bagian udah nggak perlu lagi. Yang sukses insert into person, ya. Terus di dalamnya ada kurung gitu, values, ini kerangkanya nih, terus kurung lagi, kayak gini. Jadi kalau yang setelah person ada kurung nih bisa ada bisa enggak. Kalau kita nggak pakai kurung, ini kurung artinya nama ininya, nama kolomnya. Jadi kita harus sebutin sini person mau dimasukin apa aja, person ID, person name, city, misalnya. Jadi kita masukin 3 data aja gitu. Ya udah ini gitu, person ID, name, sama itu kalau kita definisiin. Tapi kalau kita nggak tulis ya itu harus urut tulisnya. Jadi di bawah sini values di isinya apa? Saya peserta integer ya, integer misalnya mode persennya harus jelas nomor kan. Nah terus kalau misalnya first name nih, misalnya jadi namanya itu ini ya. Kan string dia harus ada tanda petik gitu, tanda petik kayak itu. Kemudian kota ya, kotanya apa, kotanya itu misalnya Jakarta. Nah ini kalau kita definisin kolomnya ya, kita praktekin dulu deh kolom dulu. Kita nggak masukin hanya 3 aja nih, person ID, first name sama city ya, values. Nah kita coba jalanin dulu pakai petir satu ya. Nah, ini error, lihat, terus kita lihat datanya, cara lihat datanya gini, select bintang from, kalau mau lihat data masuk ya, 11 pilih Jakarta ya. Nah itu caranya ya. Nah kalau insertnya itu kita nggak pakai ini, nah saya tulis sini ya, nggak pakai kurung ya, kita pokoknya semuanya masuk gitu. Ini harus urut nih, urutannya harus sama kayak gini, persen dulu, first name, last name, address, baru sini. Jadi values, sini 11. Ini jangan canggih. Terus alamatnya di mana? Misalnya jalan, misalnya jadi harus urut. Bisa juga jadi beberapa kali satu ada ya kawan-kawan dari pelajarannya error ya. Kita coba select lagi yang ini. Cara gini, kursornya taruh di 20. Jadi di mana kursor berada itu yang jalan gitu. Jalan per satu. Ada 2 ya. Ini kodenya sama 11 terus nggak boleh ya. Harusnya nggak boleh. Nah ini kita udah belajar 2 nih, select sama masukin data ya. Jadi pertama buat database ya, kemudian di situ bikin table ya, terus insert data, setelah itu seleksi
gitu ya, seleksi data, gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Clear semua ya, jelas bagus ya. Nah, ini perintah besar. Ya. Nah, kemudian ada perintah yang lain, yang misalnya update. Update data. Update itu gunanya kalau kita mau mengupdate data yang ada di sana. Ya. Nah, ini kita tambahin data lagi ya, budget ya. Jadi kita bikin. Nah, kalau mau lebih dari satu lebih baik. Kita coba jalan. Ya. Select lagi di sini. Ya. Oke. Karena kalau kita mau update nih, kita mau update misalnya yang namanya Riyadi, pasalnya Riyadi mau diupdate nih. Atau ini ada yang aja ya, yang aja kita mau update person ID-nya jadi 12 gitu misalnya, atau yang kode yang lain ya 10 misalnya, yang aja. Nah, kita mau update. Nah, ini kalau mau update ya, ini catatan yang mau update. Kita jangan langsung jalanin. Perintah kan gini ya, update. Terus nama ini, nama perintahnya, perintahnya gini. Oke, set yang mau diupdate apa? Pesan ID kan? Jadi berapa? Jadi 10 gitu ya. Oke. Nah, terus habis set itu harus pastikan ada where-nya. Kalau nggak di query, gini aja deh sampai sini. Efeknya gimana? Pesan ID-nya semuanya di 10 semua. Bisa bayangin kalau 1 juta record, semuanya 10 pesan ID. Udah hancur. Perusahaan itu sepertinya udah hilang semua pesan. Ya kan, harus membekerja lama. Itu pernah kejadian ya di salah satu perusahaan besar ya. Jadi ada kesalahan, ada salah update itu item masternya update semua. Itu sebulan recovery. Dan orangnya nggak pulang gitu selama sebulan. Ya. Oke, jadi hati-hati banget ini seorang dari DBA itu tanggung jawabnya besar sekali. Gitu ya. Karena ini langsung tembak ke data, kalau sampai ada perubahan data itu bahaya banget ya. Si data orang dari DBA bisa banget gitu ya. Itu powernya kuat, tapi kan itu tanggung jawab ya. Jadi memang misalnya ada perjanjian dulu tuh sebelum dia bisa akses data gitu ya, perjanjian di atas kertas gitu. Kalau ada apa dia tanggung jawab gitu. Ya tapi orang pegang database itu tidak jadi gede ya, karena dia pegang rahasia perusahaan gitu kan. Oke, jadi di sini pesan ID where-nya apa nih? Last name, oke. Last name sama dengan tapi gini, salah satu trik ya buat kalian semua. Kalau mau update sama delete, ya, update sama delete, jangan sekali-kali langsung kalian jalanin ini. Walaupun ini kayaknya benar, ya, pastikan dulu keluar itu. Ya, maksudnya gimana? Kita select dulu datanya. Gitu.
Jangan sekali-kali kita yakin gitu, ah ini masih cuma satu gitu. Saya emang datanya itu cuma satu aja. Nah, kan kenapa? Karena bisa jadi yang belakangnya aja itu nggak cuma satu, ada 10 misalnya. Ya, jadi kalau kita jalan ini ternyata ada 10 yang belakangnya aja, ya 10-10-nya update semua gitu. Nah, jadi kita pastiin dulu itu data ya emang kita yang mungkin update. Karena gimana ya? Ini kalau gede kecilnya nggak ngaruh ya. Ini kalau saya bedain aja, kalau sekiannya udah gede semua, yang untuk table sama ini udah kecil. Tapi sebenarnya gede kecil nggak ngaruh, ya nggak masalah gitu ya. Saya lagi minta from person. Kita mau update kan yang kelas name aja kan ya. Where. Jadi kalau mau pakai condition where last name sama nah, gini. Terus kita jalan ini koma ya. Nah, tadi kan ada error kan, errornya di atas ini nggak ada koma. Nah, kita jalan di select ini dulu ya. Nah, keluar nggak nih? Ada ya satu ya. Nah, kalau yang keluar ini sesuai dengan yang kita update, baru kita jadiin update. Caranya diubahnya di sini langsung. Dari sini sampai sini. Ya, set, source. Itu tambahin set person ID 10. Where-nya jangan diganti. Ya, jangan sampai berubah. Sudah gini. Itu yang paling aman. Ya, memang dua proses tapi kita aman. Lihat. Nah, ini ada error kan person ID. Ya. You are using safe mode. Nah, kan. Kenapa nggak bisa tuh kita ngupdate? Jadi kalau aturannya di ini ya, aturan di apa? Di ininya di sekian itu. Nah, where-nya harus pakai ini primary key. Primary key-nya kan person ID ya, padahal belum ada definisi ini. Gitu. Jadi nggak bisa begitu. Kalau kalian pakai ini, pakai apa? SQL ini bisa banget. Ya, langsung ke update. Ya, itu bedanya. Ya. Oke. Coba kita masuk sini ya. Masih dulu ada saya berusaha soalnya. Jangan ya itu caranya. Jadi ya, jadi itu ya caranya. Jadi karena kita masih pakai nah bisa ya kan. Oke, maksudnya saya nggak pakai password. Oke, SQL kita tanya nih, SQL minusku root inspect. Nah, ini kalau mau lihat di sini gini, show database. Sekalian praktek di sini. Lihat. Show databases itu MySQL itu ada 4 di sini ya. Ya, ini beda database soalnya. Ini saya buatnya di yang 3307 portnya. Kalau ini portnya yang itu, yang mana? Yang pakai SMPP. Hanya nggak ada di sini. Gitu ya.
Nah, itu beda. Yang variabelnya beda. Oke. Nah, ini yang udah ada ya. Berarti harus buat database lagi nih, baru bisa jalan gitu. Yang bisa dipraktekin. Nah, intinya gitu. Kita bisa lakukan kalau misalnya dia person ID-nya datanya tuh harus primary key. Jadi kita coba ganti ya. Misalnya person ID sama dengan 11 ya. Misalnya gitu. Kita jalan bisa apa enggak nih? Tetap nggak bisa ya. Kenapa? Karena kita belum definisiin di sini primary key-nya. Nah, jadi di tabel ini kan ada ya, tabel kan kita lihat strukturnya. Sini setting atau pakai describe tadi ya. Jadi kalau kita ini ya datanya. Ini ada index, foreign, trigger, opportunity. Di kolomnya ini. Harusnya di sini. Sama kolomnya. Di sini kita bisa alter table nih, ya, alter table. Nah, ini kelihatan ya. Maksudnya ini saya. Person ID-nya ini, itu kita bikin dia primary key dulu. Di sini. Tapi ini masih error sih. Kenapa error? Karena ada 10 tadi ada 2, tapi kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ini printer ini kalau pakai ini bisa pakai wizard gitu ya. Perintah aja begini sebenarnya, alter table set ID. Jadiin dia sebagai pemiliki. Ini perintahnya di SQL-nya. Tapi dibuatin sama Workbench. Gitu. Loh, error kan? Kenapa? Karena ya, di datanya ini ada 2 ID-nya. 10 kan nggak boleh. Jadi kita ya. Tuh, 11-11. Ini nggak bisa. Kalau kita harus boleh bisa ya. From where sudah salah di awal nih. Sama dengan kalau ngapus kok error juga nggak bisa ya. Kita pakai yang lain aja ya. Ini sebenarnya udah salah di awal karena oke, kita pakai ini aja yang udah kita copy tadi, yang ini deh HR kayak ini. Saya contohin aja biar jelas ya. Oke, kita coba misalnya yang departemen. Oke, departemen ya, departemen kita jalanin. Tadi kan kita udah bahas ya, insert, update gitu kan, tinggal update-nya nih. Sekarang pakai departemen. Nah, select tentang from department. Ini jalanin. Oke, kan departemennya nih, tuh ada banyak ya. Oke, sekarang kita mau update nih, misalnya payroll kan di sini ada namanya payroll ya, payroll. Kita mau rubah nih, misalnya jadi gaji gitu ya. Kita rubah ininya nih, departemennya, nama departemennya bukan payroll tapi gaji misalnya, penggajian. Ya. Nah, tadi caranya gitu ya, di select dulu, pakai where dulu. Where-nya berapa? Departemen ID kita pakai ini sama dengan 270 gitu. Nah, jalan bisa jalan ya. Ini kalau kita tahu ID-nya ya. Nah, biasanya kita cari ID-nya dulu. Nah, itu kalau agak ribetnya di Workbench ya. Kita harus cari primary key-nya dulu. Ya, beda sama pakai command prompt. Langsung bisa langsung. Nah, ini kita sisinya apa ya? Coba ya, use test. So tables. Oh, empty, nggak ada isinya teksnya.
Bisa kita ambil contoh gitu. Oke, ini udah pasti gini ya viral ya. Nah, setelah itu baru diupdate. Gini kan. Dihapus semua gini. Set. Set. Setnya apa? Departemen name. Departemen name sama dengan penggajian. Penggajian. Where? Di sini gitu. Kita coba jalin ya. Ininya nggak sedikit lihat nih. Error kan? Error. Kita jalanin. Yang tadi select kita tadi. Select ya. Select. Select. Kita from ya department. Kalian berubah kan penggajian gitu ya itu. Nah ini ya untuk update satu lagi ya, delete itu juga sama, pastikan datanya itu yang mau di delete, jadi jangan kita yakin gitu ya. Soalnya saya dulu waktu di industri ya itu ya pernah gitu kayak gitu kejadian gitu. Saya pikir nggak ada data yang sama gitu. Ternyata ketika dilihat ada 5 data hapus. Pas dilihat itu panik dong. Jadi, nah, nyari data yang kehapus itu susah gitu loh. Yang mana? Nah, itu makanya bahaya banget ya. Nah, untung kan ada backup ya. Nah, kadang kenapa sih kita pakai begitu? Sebenarnya gara-gara ini juga permintaan user gitu. Usernya minta cepat, urgent. Tolong cepat tuh ini kan mau transaksi misalnya kan ada orang nunggu misalnya. Tadi harus diupdate terima harus ke database. Nah, karena cepat gitu, IT-nya dikejar itu juga kan, dikejar gitu kan, dia nggak sempat ngecek gitu. Atau main ini aja karena buru-buru. Biasanya segala gitu kejadiannya. Jadi karena ada tuntutan. Nah, itu. Tapi tetap harus hati-hati ya, hati-hati banget ya. Update di lab. Nah, jadi gini caranya, select. Kita select dulu bintang from departemen and where departemen ID. Jadi kita tembak ke ID ini langsung ya, sama dengan 270 gitu bisa. Ketemu kan? Gitu loh. Nah, kalau udah ketemu langsung aja ini dilihat ganti. Kalau dia lebih gampang, depannya aja select bintang diganti gitu. Ini belakangnya sama semua gitu. Hapus ya. Udah hilang deh. Udah coba select lagi. 270 udah nggak ada. Hilang. Masalah bener. Gitu. Paham nggak? Sebenarnya ini rahasia juga ya. Jadi kalau kita seorang database designer itu, jadi biasanya perusahaan masih ditapin. Data tuh nggak boleh dihapus. Ya. Jadi kelihatannya kalau kita akses itu udah dihapus hilang gitu ya. Kayak di medsos misalnya kalau kita hapus jadinya pesan kita gitu kan udah nggak kelihatan kan, atau di WhatsApp misalnya nih kita hapus datanya kita nggak kelihatan, kita nggak kelihatan tapi di database masih ada sebenarnya gitu. Jadi memang data itu nggak pernah dihapus yang benar. Gunanya banyak ya. Pertama kalau ternyata salah hapus ya, kalau salah hapus kan bisa direstore lagi, nggak usah pakai backup. Itu pertama ya. Jadi memudahkan kita sebagai IT ngerestore datanya ya. Itu kan ketahuan siapa yang update segala macam. Jadi ketika dia proses delete sebenarnya dia tuh ngupdate. Yang diupdate apa? Yang dari itu biasanya setiap database nih pasti ada yang user update. Jadi yang user update siapa, tanggal berapa, itu disimpan di setiap table. Itu yang diupdate. Gitu. Jadi ketahuan ketika dia delete itu yang hapus siapa. Tapi sebenarnya nggak hapus, cuma update ya. Sama status. Kalau biasa gini, kalau statusnya sama dengan 1, artinya dia aktif, gitu ya, aktif. Artinya dia bisa diakses. Tapi kalau statusnya 0, kalau 0, status 0, itu dia artinya non aktif, hapus ya, dilihat.
Nah, jadi kan kita nih sebagai developer gitu ya, akan selalu milih where status sama dengan satu selalu yang aktif, ya kan? Jadi ketika dia hapus, dia sebenarnya cuma ngambil status saja. Dilihatnya bukan delete, tapi kita update teman-teman where set status sama dengan 0. Nah, ketika status jadi 0 kan jadi nggak kelihatan. Kan kita selalu aksesnya status min 1. Tapi sudah datanya masih ada gitu. Memang dari sisi database jadi besar ya, karena kan yang kehapus tuh ada terus, tapi lebih aman. Di saat di Metos juga sama ya, nggak bakal dihapus deh data, yakin. Karena buat mereka analisa datanya. Ya buktinya WhatsApp itu kan masih bisa kelihatan kan data kita sebenarnya masih bisa direstore kan, bisa kelihatan yang udah kita hapus. Makanya hati-hati di medsos itu kita update apapun ya, nggak bakal hilang. Walaupun sebenarnya masih nggak mungkin nggak dikeluarin lagi sama vendornya ya kan udah hapus gitu kan. Tapi sebenarnya mereka masih punya data itu. Ya. Mereka seperti itu. Jadi kita udah bahas ya, update, delete, select, insert. Untuk kira-kira tips-tipsnya untuk SQL ya. Ada yang mau tanya nggak sama sini? Mbak Leo, kita sampai jam berapa? Nah, untuk durasi Ya, nggak jelas. mau diminta Oh, nggak jelas ya. Yang mau nanya siapa? Silakan. Ya, dan nggak ada nih, Pak. Ya, sekarang saya kembalikan ke eh, Kak Leon ya. Silakan Kak Leon. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Yunan atas informasinya pada sore hari ini, sharing session hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang lagi mengikuti turnamen Sains Data Nasional 2024. Jadi bisa ada ide-ide baru kira-kira akan mau topik apa sih nih gitu untuk proposalnya. Nah, ini teman-teman bisa untuk teman-teman yang lain di kampus ataupun teman-teman yang sudah bekerja juga bisa ada teman-teman yang supaya lebih seru nih nanti turnamennya. So ya teman-teman. Oke, mungkin sekian ya untuk ini. Nanti akan ada lagi eh, yang lebih variatif lagi. Mungkin ada di minggu depan. Teman-teman bisa pantengin aja langsung di website PSDM nasional ataupun melalui website dataacademy.co.id. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Selain itu juga ada informasi nanti di grup peserta. Nanti di sana ada kakak admin yang menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak dan selamat sore. Ketemu lagi nanti di sharing session selanjutnya. Assalamualaikum. Wabarakatuh.